Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kota Jakarta Barat akan melaksanakan demonstrasi konstekstual modul 2.3 yang terdiri dari observer, coach, dan koci. Bersama saya Junaidi Arfan dari SDN Joglo 06 Pagi. Dan saya Titik Andriani dari SDM Meruya Utara 13. Saya Nisrina Nurbaiti dari SDN Joglo 09. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam Bu Titi. Apa kabar hari ini Pak Jun? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Ibu bagaimana? Oke, alhamdulillah baik. Semoga kita semua sehat ya Pak. Hari ini Bapak akan melakukan coaching ya? Iya Bu, saya akan melakukan coaching hari ini Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh ya Pak? Silakan Bu, boleh. Oke, nanti pada saat coaching, saya akan mengamati serta menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian mendengarkan respon dari coachnya, apakah jawaban dia sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan, sesuai dengan prinsip-prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Pak? Silakan Bu, boleh Bu. Oke. Yang pertama, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini apa? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini, yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, baik Pak. Berarti Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiganya, mana kira-kira yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan ketika melakukan observer? Yang lebih spesifik sih yang saya ingin kembangkan itu adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachnya Bu. Oke, baik. Berarti ada 2 yang akan Bapak kembangkan ya. Yang lebih spesifiknya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa, Pak? Indikator ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari coaching adalah saya akan lakukan, saya ingin coachingnya tersebut mendapatkan solusi dari permasalahan dengan coach, dan coach itu dapat mengetahui cara-cara dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan Bu. Oke, baik. Berarti indikator ketercapaiannya yaitu coach mendapatkan solusi dari permasalahannya. Betul. Terima kasih ya Pak atas jawaban yang Bapak berikan. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai, saya akan bertanya lagi atau kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik Bu, siap Bu. Oke, baik, sekarang Ibu Bapak silakan melakukan proses coachingnya. Oke, semangat ya Pak Jun. Siap Bu, semangat Bu. Assalamualaikum, apa kabarnya Bu Rina? Waalaikumsalam Pak Jun. Alhamdulillah kabarnya baik. Pak Jun bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Rina. Jadi apa nih Bu, katanya ada yang mau dibicarakan ya? Kita ngobrolnya santai aja Bu ya. Saya ingin bercerita dengan Pak Jun nih, bahwa masih banyak rekan-rekan guru yang selama mengajar dari tahun ke tahun sepertinya tidak ada perubahan yang signifikan dalam penyampaian materi pembelajarannya, masih menggunakan metode konvensional. Pembelajarannya berpusat kepada guru sehingga murid-murid tidak mampu mengeksplor seluruh kemampuannya. Sedangkan sudah kita ketahui bersama bahwa perkembangan zaman semakin pesat, teknologi semakin canggih, tetapi rekan-rekan guru masih saja tidak mampu mengupgrade kemampuannya. Mereka lebih mengandalkan metode konvensional sehingga pembelajaran kurang menarik
atau bervariasi. Nah, secara garis besar pembelajarannya monoton, kurang bervariatif, model pembelajarannya masih menggunakan yang lama ya Bu ya? Kira-kira dari diskusi kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Rina sampaikan atau dapatkan gitu? Saya menginginkan adanya perubahan dalam hal penyampaian atau penyajian materi pembelajaran. Nah, kira-kira perubahan yang seperti apa sih yang Bu Rina harapkan? Saya mengharapkan dari metode pembelajarannya menggunakan model pembelajaran yang bervariatif dengan cara memanfaatkan platform pembelajaran berbasis teknologi seperti Word, Thesis, atau hanya sekedar membuat slide presentasi. Ya, mudah-mudahan bisa menggunakan aplikasi Canva yang sekarang sedang tren digunakan, karena kita bisa gunakan berbagai template yang disediakan daripada mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media atau alat pembelajaran yang sama sekali. Nah, dari yang Bu Rina sampaikan tadi, saya tarik kesimpulan bahwa pembelajaran yang ideal menurut Bu Rina adalah pembelajaran yang bervariatif, berbasis metode, model, dan media pembelajarannya yang menarik ya. Kira-kira level dari kondisi sekolah tempat Bu Rina mengajar ada pada level berapa nih Bu? Sepertinya masih di level 6 ya Pak, karena mohon maaf masih banyak guru-guru yang senior bahkan secara presentasi hanya 35%, terdiri dari guru-guru muda yang sudah mahir dan cukup mampu mengikuti perkembangan teknologi, dan sisanya masih menggunakan metode konvensional. Meskipun ada guru-guru senior yang sudah mampu menguasai teknologi, namun hanya sebagian kecil. Nah, Bu Rina, jika situasinya seperti ini, kemungkinan sampai level berapa ya bisa ditingkatkan lagi agar tercipta pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? Insya Allah saya mampu meningkatkan sampai ke level 8, karena untuk ditingkatkan ke level yang lebih tinggi cukup sulit sepertinya ya Pak. Nah, usaha seperti apa nih yang Bu Rina lakukan untuk menciptakan adanya suatu perubahan? Sepertinya usaha yang bisa dilakukan dengan mengadakan mentoring, pendampingan individu yang dilakukan oleh guru-guru muda kepada guru senior untuk dikenalkan dan diajarkan platform pembelajaran atau media pembelajaran berbasis teknologi. Oke, selain strategi itu, apakah ada rencana atau strategi lain Bu yang ingin Bu Rina terapkan di sekolah sehingga rekan-rekan merasa nyaman dan bisa diterima dengan baik? Sepertinya selain mentoring, mungkin bisa diadakannya IHT yang tema pelatihannya mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap metode media pembelajaran yang bervariatif, atau mungkin nanti saya bisa konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum terlebih dahulu ya Pak. Bu Rina sudah merencanakan dengan diadakannya mentoring, pendampingan individu atau dengan diadakannya IHT ya. Nah, dari ketiga rencana ini, manakah yang menurut Bu Rina dirasa paling utama untuk direalisasikan? Menurut saya yang paling utama dari segi waktu dan materi pastinya dengan mentoring, karena jika dengan IHT pastinya memerlukan persiapan yang matang serta waktu yang tidak sebentar. Jadi untuk saat ini yang paling nyaman dan realistis bagi saya dengan mentoring saja ya dulu. Oke, untuk melakukan mentoring ini, apakah Bu Rina perlu adanya dukungan atau support? Sangat perlu sekali Pak. Nanti saya bisa berkolaborasi dengan meminta bantuan guru-guru yang ahli bidang IT, karena hampir semua guru muda di sekolah saya cukup mahir di bidang IT dan memang sudah terbiasa menggunakan platform pembelajaran yang berbasis teknologi. Berarti rencana Bu Rina akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan guru milenial di sekolahnya. Kira-kira kapan sih rencana baik ini akan Bu Rina realisasikan? Insya Allah secepatnya ya Pak, karena saya sendiri sudah melakukannya pada sebagian guru
Tinggal saya berkoordinasi untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan saya yang lain, yang memang sudah terbiasa dan mampu menggunakan metode atau model pembelajaran bervariatif yang berbasis teknologi dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentor. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Rina dapatkan? Saya berharap mendapatkan solusi atau gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya terkait isu yang sudah tadi saya sampaikan kepada Bapak. Assalamualaikum, apa kabarnya Bu Rina? Waalaikumsalam, Pak Jun. Alhamdulillah kabarnya baik. Pak Jun, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Rina. Jadi apa nih Bu? Katanya ada yang mau dibicarakan ya? Kita ngobrolnya santai aja Bu ya. Saya ingin bercerita dengan Pak Jun nih, bahwa masih banyak rekan-rekan guru yang selama mengajar dari tahun ke tahun sepertinya tidak ada perubahan yang signifikan dalam penyampaian materi pembelajarannya, masih menggunakan metode konvensional. Pembelajarannya berpusat kepada guru sehingga murid-murid tidak mampu mengeksplor seluruh kemampuannya. Sedangkan sudah kita ketahui bersama bahwa perkembangan zaman semakin pesat, teknologi semakin canggih, tetapi rekan-rekan guru masih saja tidak mampu mengupgrade kemampuannya. Mereka lebih mengandalkan metode konvensional sehingga pembelajaran kurang menarik atau bervariasi. Nah, secara garis besar pembelajarannya monoton, kurang bervariatif, model pembelajarannya masih menggunakan yang lama ya Bu ya? Kira-kira dari diskusi kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Rina sampaikan atau dapatkan gitu? Saya menginginkan adanya perubahan dalam hal penyampaian atau penyajian materi pembelajaran. Nah, kira-kira perubahan yang seperti apa sih yang Bu Rina harapkan? Saya mengharapkan dari metode pembelajarannya menggunakan model pembelajaran yang bervariatif dengan cara memanfaatkan platform pembelajaran berbasis teknologi seperti Word, Thesis, atau hanya sekedar membuat slide presentasi. Ya, mudah-mudahan bisa menggunakan aplikasi Canva yang sekarang sedang tren digunakan, karena kita bisa gunakan berbagai template yang disediakan daripada mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media atau alat pembelajaran yang sama sekali. Nah, dari yang Bu Rina sampaikan tadi, saya tarik kesimpulan bahwa pembelajaran yang ideal menurut Bu Rina adalah pembelajaran yang bervariatif, berbasis metode, model, dan media pembelajarannya yang menarik ya. Kira-kira level dari kondisi sekolah tempat Bu Rina mengajar ada pada level berapa nih Bu? Sepertinya masih di level 6 ya Pak, karena mohon maaf masih banyak guru-guru yang senior bahkan secara presentasi hanya 35%, terdiri dari guru-guru muda yang sudah mahir dan cukup mampu mengikuti perkembangan teknologi, dan sisanya masih menggunakan metode konvensional. Meskipun ada guru-guru senior yang sudah mampu menguasai teknologi, namun hanya sebagian kecil. Nah, Bu Rina, jika situasinya seperti ini, kemungkinan sampai level berapa ya bisa ditingkatkan lagi agar tercipta pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? Insya Allah saya mampu meningkatkan sampai ke level 8, karena untuk ditingkatkan ke level yang lebih tinggi cukup sulit sepertinya ya Pak. Nah, usaha seperti apa nih yang Bu Rina lakukan untuk menciptakan adanya suatu perubahan? Sepertinya usaha yang bisa dilakukan dengan mengadakan mentoring, pendampingan individu yang dilakukan oleh guru-guru muda kepada guru senior untuk dikenalkan dan diajarkan platform pembelajaran atau media pembelajaran berbasis teknologi. Oke, selain strategi itu, apakah ada rencana atau strategi lain Bu yang ingin Bu Rina terapkan di sekolah sehingga rekan-rekan merasa nyaman dan bisa diterima dengan baik?
Sepertinya selain mentoring, mungkin bisa diadakannya IHT yang tema pelatihannya mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap metode media pembelajaran yang bervariatif, atau mungkin nanti saya bisa konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum terlebih dahulu ya Pak. Bu Rina, sudah merencanakan dengan diadakannya mentoring, pendampingan individu atau dengan diadakannya IHT ya? Nah, dari ketiga rencana ini, manakah yang menurut Bu Rina dirasa paling utama untuk direalisasikan? Menurut saya yang paling utama dari segi waktu dan materi pastinya dengan mentoring, karena jika dengan IHT pastinya memerlukan persiapan yang matang serta waktu yang tidak sebentar. Jadi untuk saat ini yang paling nyaman dan realistis bagi saya dengan mentoring saja ya dulu. Oke, untuk melakukan mentoring ini, apakah Bu Rina perlu adanya dukungan atau support? Sangat perlu sekali Pak. Nanti saya bisa berkolaborasi dengan meminta bantuan guru-guru yang ahli bidang IT, karena hampir semua guru muda di sekolah saya cukup mahir di bidang IT dan memang sudah terbiasa menggunakan platform pembelajaran yang berbasis teknologi. Berarti rencana Bu Rina akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan guru milenial di sekolahnya. Kira-kira kapan sih rencana baik ini akan Bu Rina realisasikan? Insya Allah secepatnya ya Pak, karena saya sendiri sudah melakukannya pada sebagian guru, tinggal saya berkoordinasi untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan saya yang lain yang memang sudah terbiasa dan mampu menggunakan metode atau model pembelajaran bervariatif yang berbasis teknologi dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentor. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Rina dapatkan? Saya berharap mendapatkan solusi atau gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya terkait isu yang sudah tadi saya sampaikan kepada Bapak. Assalamualaikum, apa kabarnya Bu Rina? Waalaikumsalam Pak Jun. Alhamdulillah kabarnya baik. Pak Jun bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Rina. Jadi apa nih Bu, katanya ada yang mau dibicarakan ya? Kita ngobrolnya santai aja Bu ya. Saya ingin bercerita dengan Pak Jun nih, bahwa masih banyak rekan-rekan guru yang selama mengajar dari tahun ke tahun sepertinya tidak ada perubahan yang signifikan dalam penyampaian materi pembelajarannya, masih menggunakan metode konvensional, pembelajarannya berpusat kepada guru sehingga murid-murid tidak mampu mengeksplor seluruh kemampuannya. Sedangkan sudah kita ketahui bersama bahwa perkembangan zaman semakin pesat, teknologi semakin canggih, tetapi rekan-rekan guru masih saja tidak mampu mengupgrade kemampuannya. Mereka lebih mengandalkan metode konvensional sehingga pembelajaran kurang menarik atau bervariasi. Nah, secara garis besar pembelajarannya monoton, kurang bervariatif, model pembelajarannya masih menggunakan yang lama ya Bu ya? Kira-kira dari diskusi kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Rina sampaikan atau dapatkan gitu? Saya menginginkan adanya perubahan dalam hal penyampaian atau penyajian materi pembelajaran. Nah, kira-kira perubahan yang seperti apa sih yang Bu Rina harapkan? Saya mengharapkan dari metode pembelajarannya menggunakan model pembelajaran yang bervariatif dengan cara memanfaatkan platform pembelajaran berbasis teknologi seperti Word, Thesis, atau hanya sekedar membuat slide presentasi. Ya mudah-mudahan bisa menggunakan aplikasi Canva yang sekarang sedang tren digunakan, karena kita bisa gunakan berbagai template yang disediakan daripada mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media atau alat pembelajaran yang sama sekali. Nah, dari yang Bu Rina sampaikan tadi,
saya tarik kesimpulan bahwa pembelajaran yang ideal menurut Bu Rina adalah pembelajaran yang bervariatif, berbasis metode, model, dan media pembelajarannya yang menarik ya. Kira-kira level dari kondisi sekolah tempat Bu Rina mengajar ada pada level berapa nih Bu? Sepertinya masih di level 6 ya Pak, karena mohon maaf masih banyak guru-guru yang senior bahkan secara presentasi hanya 35%, terdiri dari guru-guru muda yang sudah mahir dan cukup mampu mengikuti perkembangan teknologi dan sisanya masih menggunakan metode konvensional. Meskipun ada guru-guru senior yang sudah mampu menguasai teknologi, namun hanya sebagian kecil. Nah, Bu Rina, jika situasinya seperti ini, kemungkinan sampai level berapa ya bisa ditingkatkan lagi agar tercipta pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? Insya Allah saya mampu meningkatkan sampai ke level 8 karena untuk ditingkatkan ke level yang lebih tinggi cukup sulit sepertinya ya Pak. Nah, usaha seperti apa nih yang Bu Rina lakukan untuk menciptakan adanya suatu perubahan? Sepertinya usaha yang bisa dilakukan dengan mengadakan mentoring, pendampingan individu yang dilakukan oleh guru-guru muda kepada guru senior untuk dikenalkan dan diajarkan platform pembelajaran atau media pembelajaran berbasis teknologi. Oke, selain strategi itu, apakah ada rencana atau strategi lain Bu yang ingin Bu Rina terapkan di sekolah sehingga rekan-rekan merasa nyaman dan bisa diterima dengan baik? Sepertinya selain mentoring, mungkin bisa diadakannya IHT yang tema pelatihannya mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap metode, media pembelajaran yang bervariatif, atau mungkin nanti saya bisa konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum terlebih dahulu ya Pak. Bu Rina sudah merencanakan dengan diadakannya mentoring, pendampingan individu atau dengan diadakannya IHT ya. Nah, dari ketiga rencana ini, manakah yang menurut Bu Rina dirasa paling utama untuk direalisasikan? Menurut saya yang paling utama dari segi waktu dan materi pastinya dengan mentoring, karena jika dengan IHT pastinya memerlukan persiapan yang matang serta waktu yang tidak sebentar. Jadi untuk saat ini yang paling nyaman dan realistis bagi saya dengan mentoring saja ya dulu. Oke, untuk melakukan mentoring ini, apakah Bu Rina perlu adanya dukungan atau support? Sangat perlu sekali Pak. Nanti saya bisa berkolaborasi dengan meminta bantuan guru-guru yang ahli bidang IT, karena hampir semua guru muda di sekolah saya cukup mahir di bidang IT dan memang sudah terbiasa menggunakan platform pembelajaran yang berbasis teknologi. Berarti rencana Bu Rina akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan guru milenial di sekolahnya. Kira-kira kapan sih rencana baik ini akan Bu Rina realisasikan? Insya Allah secepatnya ya Pak, karena saya sendiri sudah melakukannya pada sebagian guru, tinggal saya berkoordinasi untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan saya yang lain yang memang sudah terbiasa dan mampu menggunakan metode atau model pembelajaran bervariatif yang berbasis teknologi dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentor. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Rina dapatkan? Saya berharap mendapatkan solusi atau gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya terkait isu yang sudah tadi saya sampaikan kepada Bapak. Baik Pak Jun. Selamat sore. Bagaimana tadi Pak Jun? Proses coachingnya sudah berjalan baik atau bagaimana? Alhamdulillah Bu, proses coaching hari ini berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah ya, setelah melakukan observasi bersama coaching, ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan berhubungan dengan coaching yang tadi dilakukan. Iya, Boleh silakan ya, Pak? Bu. Boleh Bu. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak dapatkan saat coaching terkait dengan ketercapaian yang ingin
diinginkan oleh coachingnya. Oke. Selama proses coaching tadi, saya sudah melakukannya dengan alur tirta nih Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, Ya. identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi coaching tersebut ya, untuk menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Oke, baik. Sudah berhasil berarti proses coachingnya ya Pak, sesuai dengan alur tirta. Seperti yang sudah saya amati beberapa catatannya ada yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, menyampaikan coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, sudah mengidentifikasi masalah yang ada pada coaching, kemudian Bapak sudah mengarahkan kepada coachingnya atau aksi dan tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh coaching. Bapak sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana dan aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching, artinya Bapak sudah melakukan kehadiran penuh ya Pak. Kemudian mendengarkan aktif dan tentunya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Sangat luar biasa ya Pak, sudah diberikan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya Pak, satu lagi yang boleh saya tanyakan. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur tirta lagi nih Bu, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Iya, baik Pak, luar biasa. Berarti Bapak akan lebih mendalami alur tirta lagi ya Pak, agar lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi tanya jawab yang sudah melakukan observasi dengan konsep alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih dan tetap semangat untuk ke depannya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi.